Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat nih, saya coba ulang lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita perkenalkan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Saya Dela Anggiati. Saya tinggal di Bintaro, Jakarta Selatan. Kesibukan saya sehari-hari ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Kehadiran saya di sini untuk mengisi pelatihan yang diadakan oleh perusahaan untuk memberikan materi komunikasi yang efektif. Materi yang akan dibawakan yaitu simulasi menghadapi klien dengan konflik dan emosi tinggi, disambung dengan pelatihan komunikasi dan resolusi tinggi. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu tujuan pelatihan. Hari ini kita akan mengikuti pelatihan yang sangat penting, terutama bagi rekan-rekan yang berada di garda depan pelayanan. Topik ini bukan hanya soal teori, tapi sangat dekat dengan realitas sehari-hari kita. Pernah nggak kalian menangani klien yang datang dengan wajah tegang, nada suara tinggi, bahkan mungkin sampai marah-marah? Gimana? Pernah? Pernah, Bu. Nah, itulah mengapa pelatihan ini dirancang dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, memahami dinamika emosi dalam konflik. Kita akan bahas bagaimana emosi memengaruhi perilaku manusia, terutama dalam situasi pelayanan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi dalam situasi sulit. Karena cara kita berbicara dalam situasi netral dan dalam situasi panas itu berbeda dengan perlu teknik khusus. Yang ketiga, menerapkan teknik-teknik meredakan emosi dan menyelesaikan konflik secara profesional. Kita akan praktik langsung nanti supaya bisa siap terjun ke situasi nyata. Intinya, pelatihan ini bukan hanya membuat kita lebih tenang dalam menghadapi klien emosional, tapi juga membentuk profesionalisme dan kepercayaan diri kita. Selanjutnya yaitu karakteristik klien dalam emosi tinggi. Sebelum kita menangani klien yang sedang marah, kita perlu bisa membaca tanda-tandanya. Ini penting rekan-rekan semua. Karena tidak semua emosi klien selalu ditunjukkan secara frontal. Namun, ada beberapa ciri umum klien yang sedang emosi. Yang pertama, mereka bicara dengan cepat, nada tinggi, bahkan bisa menyerang. Yang kedua, sulit untuk diajak berdiskusi karena mereka tidak benar-benar mendengarkan. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena emosi mereka sedang mendominasi rasionalitasnya. Yang ketiga, biasanya mereka terjebak di masalah, mengulang-ulang keluhan tanpa membuka diri pada solusi. Selanjutnya, kadang mereka bahkan menyerang secara personal, seperti, "Kamu kerja di mana sih?" Pernah teman-teman mendengar ada yang keluhan seperti itu? Pernah, Bu. Meskipun masalahnya bukan sepenuhnya salah kita, disinilah kita harus belajar untuk tidak terpancing kalau kita terbawa emosi juga. Konflik malah semakin membesar nantinya. Selanjutnya, penyebab umum konflik. Kita juga perlu memahami apa yang menyebabkan konflik itu terjadi. Klien tidak tiba-tiba marah tanpa alasan. Biasanya ada akar masalahnya. Di antaranya, yang pertama, ketidakpuasan
terhadap pelayanan atau produk. Ini bisa karena keterlambatan, kualitas buruk, atau pelayanan tidak sesuai ekspektasi. Yang kedua, komunikasi yang tidak jelas. Misalnya, penjelasan dari petugas sebelumnya tidak lengkap atau ada miskomunikasi antar bagian. Yang ketiga, harapan yang tidak terpenuhi. Kadang klien sudah membangun ekspektasi tinggi, tapi realita tak sesuai. Ini sering terjadi ketika kita memberi janji berlebihan. Yang keempat, masalah personal yang terbawa. Mungkin klien sedang stres karena urusan lain. Lalu saat kita beri pelayanan yang biasa aja, mereka jadi meledak. Dengan mengetahui penyebab ini, kita tidak dapat menyalahkan klien, melainkan mencari titik di mana kita bisa bantu mengurangi konflik. Ini materi selanjutnya, yaitu teknik merespon emosi tinggi. Saat berhadapan dengan klien yang sedang emosi tinggi, ada beberapa teknik dasar yang wajib kita kuasai. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Ini bukan sekadar mendengar, tapi mendengarkan secara aktif, kontak mata, anggukan, bahkan mencatat jika perlu. Yang kedua, jangan menyela atau langsung membela diri. Kita tahan dulu keinginan untuk menjelaskan. Kadang klien hanya butuh meluapkan perasaan, dan itu harus diberikan ruangnya. Yang ketiga, gunakan nada tenang dan bahasa tubuh terbuka. Tubuh kita juga bicara. Jika kita menyilangkan tangan atau kita terburu-buru, klien bisa merasa tidak dihargai. Yang keempat, validasi perasaan klien. Katakan, saya mengerti ini membuat bapak atau ibu kesal, atau saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Anda. Itu bukan berarti kita membenarkan keluhan mereka, tapi kita menunjukkan empati. Ketika klien merasa dipahami, mereka jauh lebih terbuka terhadap penyelesaian. Selanjutnya yaitu pendekatan komunikasi yang efektif. Berikut ini adalah pendekatan komunikasi empati yang bisa digunakan sebagai kerangka bicara saat menghadapi klien marah. Yang pertama, dengarkan tanpa menghakimi. Jangan langsung berpikir, klien ini lebay atau salah sendiri, kenapa nggak baca syaratnya. Tugas kita adalah mendengar dulu dengan pikiran terbuka. Yang kedua, tunjukkan empati. Gunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita peduli terhadap klien kita. Yang ketiga, klarifikasi masalah. Tanyakan kembali. Jadi, Bapak merasa tidak diberi informasi yang cukup tentang proses ini. Benar begitu? Selanjutnya, tawarkan solusi yang realistis. Jangan mengiyakan hal yang tidak bisa kita penuhi. Lebih baik jujur dengan empati daripada memberi harapan palsu. Langkah-langkah ini sederhana, rekan-rekan semua. Tapi kalau kita dilakukan konsisten, bisa membalikan kemarahan klien menjadi rasa hormat. Adapun hal-hal yang harus teman-teman hindari, yang tidak kalah penting adalah menghindari kesalahan-kesalahan klasik yang justru memperparah konflik. Apa saja sih yang bisa membuat klien ini nanti marah? Justru nantinya malah konflik yang makin besar. Yang pertama, mengangkat suara kita atau balik marah. Kita profesionalis, kita tidak boleh terbawa emosi.
Yang kedua, memberi janji kosong. Jangan bilang besok pasti selesai atau nanti selesai. Kalau kita tidak yakin, kita jangan bilang seperti itu. Itu namanya janji kosong. Selanjutnya, menyalahkan klien. Walaupun kita merasa klien yang salah, mengatakannya secara langsung malah membuat mereka tambah defensif. Kita jangan mensalahkan klien walaupun itu salah. Selanjutnya, mengabaikan emosi klien. Kadang kita terlalu fokus pada solusi sampai lupa memberi ruang pada emosi mereka. Kunci di sini adalah mengendalikan diri dan sensitivitas sosial. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru nih, simulasi role play. Ada yang tahu gak rekan-rekan semua? Nggak tahu, Bu. Nah, kita akan praktik langsung bagaimana menghadapi klien yang marah. Peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nih, kelompok pertama, rekan-rekan berperan sebagai klien yang marah karena layanan terlambat. Nah, ini kelompok kedua sebagai staf pelayanan. Klien akan menyampaikan keluhan dengan ekspresi emosi yang tinggi. Staf akan menanggapi menggunakan teknik-teknik yang kita pelajari tadi. Setelah sesi ini, kita evaluasi bersama. Fokus evaluasinya bukan pada siapa yang menang, tapi bagaimana komunikasi dan emosi dikelola. Apakah teknik seperti validasi, mendengarkan aktif, dan bahasa tubuh digunakan dengan tepat, atau justru tidak? Oke, selanjutnya ada beberapa tips tambahan yang bisa sangat membantu di lapangan. Yang pertama, ambil jeda jika situasi memanas. Hening sejenak bukan tanda kalah, tapi strategi untuk menenangkan suasana. Yang kedua, fokus pada solusi, bukan menyalahkan, bahwa pembicaraan ke arah penyelesaian. Yang ketiga, gunakan humor ringan jika tepat, tapi ingat, hanya jika suasana sudah mulai tenang ya, dan klien bisa diajak bercanda ringan. Tujuan utama kita adalah menyelesaikan masalah, tapi dengan menjaga martabat kedua belah pihak. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa menghadapi klien yang emosi bukanlah tugas mudah, tapi itu adalah salah satu ciri profesionalisme sejati. Kemampuan kita untuk tetap tenang, empati, dan komunikatif dalam tekanan adalah aset yang sangat berharga. Dengan pelatihan ini, saya harap rekan-rekan bisa merasa lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih manusiawi dalam setiap interaksi. Karena pada akhirnya, mengelola emosi klien adalah cara terbaik untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Terima kasih, dan semoga pelatihan ini bermanfaat untuk praktik nyata di lapangan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.